Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang basic trading, yaitu membuat garis trendline. Nah, video sebelumnya bisa kalian tonton dulu supaya lebih paham. Nah, kali ini kita akan langsung praktek ke chartnya. Oke, langsung tanpa basa-basi kita akan langsung ke chartnya. Let's go! Same time, I'm in the daylight. You calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know. Oke, sekarang kita sudah berada di chart IHSG-nya. Nah, jadi kita akan menganalisa, membuat garis trendline, apakah dia sedang uptrend, downtrend, dan sideway. Jadi jika kalian belum paham teorinya, kalian bisa tonton dulu video sebelumnya supaya kalian lebih paham ke prakteknya, karena kita sekarang sedang praktek menganalisanya. Oke. Nah, jadi kita akan sedikit flashback sedikit tentang 3 tren, dan hanya 3 ini yang terjadi di sebuah chart, yaitu pertama uptrend, downtrend, dan sideway. Jadi kita akan membahas satu-satu kali ini, dan kita akan melihat polanya, pola pergerakannya tren itu. Nah, jadi kita pertama akan membahas tentang uptrend. Nah, jadi kita bisa lihat uptrend itu kan dia ketika high, ya ini kan titik tertingginya high, dia berbentuk higher high. Nah, atau titik tertinggi yang baru, higher high. Sedangkan low-nya ini kan low. Nah, low-nya ini selalu naik dia, tidak membentuk lower low yang baru. Oke, lebih pahamnya, lebih mudahnya begitu. Nah, jadi kita bisa lihat di IHSG tanggal 26 bulan 3 2020. Nah, ini awal mula ketika dia sedang memulai fase uptrendnya. Nah, ini kan dari dia bukan downtrend ya sebenarnya, ini sedang crash, market crash ya. Anggaplah ini downtrend gitu ya. Dia membentuk titik terendah dan membuat titik terendah lagi. Nah, ini kan titik terendahnya. Nah, jadi kita di sini dia mulai pembalikan arah menuju uptrend itu, atau candlenya ini berbalik arah. Nah, jadi kita mulai di sini ya, startnya. Nah, di titik ini dia memulai fase uptrendnya. Nah, ketika high-nya ini kan high-nya. Ingat, ini high-nya. Lalu kita buat gambarkan garisnya. Nah, ini kan high-nya ya. Nah, ketika di sini dia mampu menembus high-nya ini dan membuat high yang baru, atau titik tertinggi yang baru. Oke. Nah, ketika dia turun atau koreksi, dia tidak mampu menembus titik terendahnya yang ini, ya. Titik terendahnya ini. Lalu di sini dia sebenarnya di sini agak sideway ya, tergantung time frame kita menentukannya. Nah, jadi time frame ini juga mempengaruhi sudut pandang kita. Nah, jadi ini bisa saja dibilang, oh, jika kita ini ya pada masa ini ya, pada fase saat ini kita pasti bilang, oh, ini fasenya lagi sideway. Nah, gitu. Lagi fase sideway di sini. Nah, kenapa sideway? Karena di sini dia tidak mampu menembus titik tertingginya yang ini, namun dia juga tidak mampu menembus titik terendahnya di sini. Nah, kita kasih garis ya supaya lebih mudah. Nah, jadi dia berada di range antara titik tertinggi dan titik terendahnya di sini, tetapi dia tidak mampu menembus di antara kedua tersebut, sehingga dinamakan fase sideway atau bergerak di sekitar situ-situ saja. Nah, di sini mulai dia melakukan kenaikan. Nah, dan mampu menembus garis high-nya. High yang sebelumnya ini kan titik tertingginya. Namun dia sini mampu menembus titik tertingginya lagi. Nah, berarti di sini ada higher high. Nah, berarti ini higher high dari higher high yang di sini. Oke. Di sini dia koreksi atau istilahnya itu pullback jika koreksinya ini tidak terlalu parah. Nah, kembali lagi di garis tertinggi sebelumnya.
Nah, ingat ya. Nah, ini garis tertinggi sebelumnya higher high. Oke, di sini dia pullback dan dia di sini mampu menembus. Nah, mampu menembus higher high yang ini ya. Nah, membentuk high yang baru atau titik tertinggi yang baru. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau kita menggunakan time frame-nya dari sekitar dari sini sampai sini, maka bisa kita kategorikan bahwa ini saham atau IHSG kita cenderung fasenya bullish. Nah, ketika high-nya ini membentuk higher high yang baru, nah bisa dikatakan ini fasenya sedang bullish. Ingat ya. Nah, di sini namun di sini ternyata dia breakdown. Nah, trendline yang titik terendahnya ini mampu ditembusnya sampai garis supportnya pun dia tembus. Nah, ini berarti dia membuat mau ke low yang ini ya, di sekitar sini. Nah, dia mau menembus di sini. Nah, ini bisa dikatakan jika kita menggunakan time frame, ingat time frame mengubah sudut pandang kita melihat bagaimana suatu saham itu bergerak. Nah, di sini kita bisa lihat dia sedang downtrend. Nah, di fase ini, nah dia cenderung downtrend. Nah, jadi kita buat lagi garis trendline-nya. Nah, ketika di sini dia berhasil breakout dari garis trendline-nya dan ini membentuk pola double bottom ya, sini double bottom yang kecil minor. Nanti sebelumnya video selanjutnya kita akan membahas tentang pola lagi, kelanjutan dari trendline ini ya, garis trendline ini. Jadi berikutnya kita akan membahas tentang chart pattern. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang garis trendline, cara membuatnya. Ingat ya, di sini dia fasenya sedang downtrend. Nah, di sini ini sebenarnya juga bisa dikatakan sideway ya, di sini sideway kecil sekitar berapa hari ini, dia tanggal 23 sampai ke tanggal 2 bulan yang baru ya, sekitar ya seminggu lah dia sideway, 5 candle lah ya, sekitar 5 candle di sini, semingguan dia sideway. Nah, di sini dia breakout. Nah, di sini mulai lagi dia melanjutkan fase uptrendnya. Nah, jadi kita bisa membuat garis yang baru. Oke, udah paham ya kalau kita membahas tadi ini high-nya, kemudian di sini dia sedikit sideway, kemudian dia melanjutkan lagi kenaikannya, koreksi sedikit, naik, bullishnya, koreksi sedikit lagi, naik lagi, dia membentuk higher high yang baru, sedikit sideway di sini dia uptrend lagi. Nah, di sini dia sedikit sideway lagi, dan di sini ternyata dia downtrend. Koreksi yang cukup dalam. Nah, sehingga dia membentuk low yang baru. Nah, sebenarnya low-nya di sini ya. Nah, jadi dia berada di low yang sebelumnya di sini, tidak membentuk low yang baru. Nah, di sini kita bisa katakan di sini dia sedang bearish atau downtrend atau koreksi bahasa pasarnya. Oke. Nah, jika kita lihat lagi, nah ini kan dia sedang uptrend ya. Nah, jika kita lihat secara tahunan, sebenarnya IHSG ini lagi uptrend. Ini ya, kita ambil dari sudut pandang yang besar ya. Nah, sebenarnya dia masih uptrend sampai di sini ya. Nah, sedangkan di sini dari bulan 1 tanggal 20 dia memulai fase yang baru lagi. Sedangkan ini kita lihat dia sedang uptrend. Nah, di sini dia membuat fase yang baru lagi, yaitu dinamakan fase sideway. Jika kita sideway ini sebenarnya lebih mudah kita menggunakan box gitu ya. Gambar box supaya lebih mudah. Nah, titik terendahnya.
Nah, di sini kenapa dia bisa dikatakan fase sideways? Karena ingat, ketika sideways itu dia tidak membentuk higher high yang baru atau titik tertinggi yang baru, dan dia juga tidak membuat titik terendah yang baru atau lower low yang baru. Nah, jadi dia berada di kisaran range kalau kita di sini kita ambil angka di 6.466 sampai di range terendahnya 5.726. Jadi dia bergerak di kisaran harga tersebut di dalam kotak sini. Nah, ketika dia mampu menembus kotak ini, maka tentu saja dia membentuk garis tren yang baru ya. Dia membentuk garis high yang baru, higher high yang baru. Nah, sedangkan ketika dia mampu menembus ini, maka otomatis dia juga sedang membuat lower low yang baru. Nah, jadi ketika dia mampu menembus kotak ini, atau sebenarnya ini ada garis ya. Nah, ini supaya lebih mudah aja. Kalau di dalam fase sideways saya suka menggunakan box ini, namanya Darva box. Nah, ini ada tokohnya ya. Kalian bisa juga lihat videonya, saya kasih link di atas ya supaya lebih mudah ya. Nah, box ini ketika dia mampu menembus yang garis box terendahnya dan garis box tertingginya ini, maka dia akan membentuk suatu fase yang baru. Oke, pahamnya sampai sini? Nah, ketika dia misalnya dia mampu menembus garis terendahnya, maka kemungkinan dia akan lebih mudah membentuk lower low yang baru, sehingga kita akan memasuki fase bear market. Sedangkan jika dia mampu menembus garis atas ya, maka kita akan memasuki fase bullish market. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, jadi ini kita membahas tentang dasar-dasar trading. Oke, coba kita analisa ya. Kita coba kalian analisa di chart yang sebelumnya. Nah, kalau fase ini disebut fase apa? Yuk, jika kita lihat ini bisa disebut fase. Nah, dari titik ini ya. Bisa disebut fase bullish. Sedangkan di sini dia cenderung sideways. Ketika dia mampu menembusnya, nah ini ingat ya, dia cenderung lebih mudah koreksi atau membuat lower low yang baru. Nah, di sini dia bear market. Oke, di sini kemudian dia kembali trennya. Oke, paham ya? Nah, kalau di sini, nah ini sama juga ya, sideways. Sebenarnya kalau kita lihat di sini cenderungannya dia lebih sideways sampai sini ya areanya. Tergantung time frame kita melihatnya. Nah, di sini dia cenderung sideways sampai ini ya, titik terendahnya. Oke, paham ya? Nah, jadi itu cara membuat garis trend line. Membuat garis trend supaya lebih mudah kita dalam menganalisa. Oke, jika tidak paham kalian bisa komen di bawah di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video bisa kalian like, jika kalian tidak suka bisa kalian dislike. Dan apabila video ini bagi kalian bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian yang lagi belajar tentang pasar modal atau ingin mencoba menjadi trader. Oke, jangan lupa subscribe. Kita jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas video selanjutnya itu tentang chart pattern. Nah, jadi sini sebenarnya dia ada pattern pola-pola yang terbentuk ya. Jadi itu lebih memudahkan kita untuk memproyeksikan atau mengapa ya istilahnya, kemungkinan yang terjadi di masa depan ketika kita paham pola tersebut. Nah, jadi memprediksi, jadi kita bisa lebih mudah memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Oke, paham ya? Terima kasih telah menonton, semoga kalian sehat selalu. Bye bye.